apa kabarnya? Pasti kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini bertemu lagi bersama dengan kakak Bella, ada juga kakak Isna, dan juga kakak Cecil. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Kita minta pertolongan Tuhan supaya ibadah kita hari ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini kami bisa kembali bertemu lewat YouTube ini Tuhan. Kiranya kami bisa beribadah dengan baik, lewat jaringan yang baik, juga perangkat-perangkat kami dapat berguna dengan baik juga. Tuhan berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu pujian, bersuka di dalam Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dan terus bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah dan terus bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Kembali kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lihat kasih senyumnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan surga, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada kebaktian sekolah minggu hari ini yang diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengampunan dosa. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau membaca epistel. Anak-anak bisa buka Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Sebelum kita membaca epistel, mari kita nyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 766 ayat 1, Pada Nauli. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kebaktian sekolah minggu pada hari ini yang diambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Kita baca secara bergantian. Ayat 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah yang tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Anak-anak, silakan bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman rasuli dan kita nyanyi lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
Sekian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, warta jemaat untuk minggu pada hari ini adalah adik-adik, minggu ini kakak-kakaknya akan membagikan liturgi untuk Natal adik-adik. Jadi begitu diterima, adik-adik bisa langsung menghafalkan dan menjadikannya dalam bentuk video dan diberikan kepada kakak-kakaknya masing-masing. Yang berikutnya, sebentar lagi kita akan mengadakan pelepasan untuk kakak-kakak kelas pra-remaja. Mohon untuk dipersiapkan latihannya, ujiannya, tes tulis dan tes lisannya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kakak-kakaknya. Berikutnya untuk adik-adik yang akan memberikan penampilan dalam acara Natal Sekolah Minggu nanti, silakan untuk mempersiapkan videonya yang akan diberikan kepada kakak-kakaknya juga. Untuk adik-adik yang berulang tahun, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun, semakin pintar, semakin cantik, semakin menjadi anak yang baik, ganteng, yang bisa menjadi berkat untuk keluarga di rumah. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Philip. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum Amang memberitakan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebelum Amang bacakan firman dan memberikannya buat kita semua, Amang buka masker dulu ya nak ya. Nah, udah kenal kan Amang Pendeta Philip? Iya, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Amang bacakan ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu bermain keluar rumah dalam waktu yang lama sampai-sampai kamu dipanggil oleh orang tuamu? Atau pernahkah kamu pergi ke suatu tempat atau wilayah tanpa permisi kepada orang tuamu? Nah, kalau begitu kita katakan kalau kamu tidak pernah seperti itu, berarti apa? Berarti kamu bermain di dekat-dekat rumah saja, di tempat-tempat yang diketahui oleh orang tuamu. Kan dicari mama gitu kan, mau makan nih. Sekarang kan lagi sekolah dari rumah ya, daring. Terus kamu main, tiba-tiba orang tua nyari kamu mau makan, kan kamu dicari. Nah, seperti itu yang terjadi di dalam cerita kita pada pagi hari ini, di mana Yesus yang pada saat berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan orang tuanya, tetapi tiba-tiba Yesus hilang, tidak berkabar kepada orang tuanya, tidak mengatakan kemana dia pergi. Nah, dia pergi hilang, Yesus pergi dan hilang. Lamanya selama 3 hari. 3 hari Yesus tidak bersama orang tuanya. Wah, bagaimana ya orang tua kita ini sudah cemas, anak saya di mana? Mereka, apakah anak saya
tempat orang lain dengan aman atau sedang mengalami kekerasan atau diculik atau bagaimana, kan begitu. Nah, ternyata Yesus berada di mana, Nak? Di rumah Allah. Di rumahnya Tuhan. Kalau sekarang itu di mana? Di gereja. Ngapain Yesus di gereja? Yesus di gereja, di rumah Allah, sedang berbicara tentang firman Allah. Iya. Nah, jadi begini, buat kamu anak-anak sekolah minggu yang baik-baik hati, yang kamu sedang belajar di rumah, ingat juga, kamu harus belajar firman Allah. Ya kan? Kamu harus mempelajari, membaca firman Allah. Sebabnya apa? Sebab firman Allah itulah kehidupanmu. Nah, lihat cerita ini, Yesus setiap tahun dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Dalam arti apa? Setiap tahun itu Yesus sudah mengerti, Tuhan Yesus sudah mengerti bahwa Dia akan merayakan hari raya Paskah bersama dengan semua keluarganya. Oleh sebab itu kamu anak-anak, sebentar lagi kan ini mau Natal ya. Kita kan mau Natal ya. Nah, semua anak-anak sekolah minggu HKBP Papan Mas bersemangatlah menyambut Natal itu. Sebab di situ kita akan mengingat bahwa Yesus Kristus penyelamat kita datang ke dunia untuk menghapus hutang dosa kita sehingga kita dipulihkan hubungannya dengan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, yang kemudian yang mau Amang sampaikan dalam nas ini yang terakhir adalah di ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, jadi semua anak-anak sekolah minggu yang baik-baik hati, yang patuh sama orang tua, kamu harus menjadi anak yang dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Tidak boleh dong kalau ada orang bilang anak sekolah minggu itu bandel, tidak boleh. Tetapi anak sekolah minggu itu adalah anak yang baik hati, ya kan? Anak yang rajin belajar. Sebabnya apa? Kamu harus semakin dikasihi oleh Allah dan semakin dikasihi oleh manusia. Jadi setiap hari kamu akan menjadi pribadi yang dikasihi oleh Allah dan dikasih oleh manusia terus sampai kamu tua nanti. Nah, jadi kamu udah tahu ini sekarang ya, bagaimana kamu menjadi anak yang dikasihi Tuhan, yaitu kamu mengasihi Dia, mengikuti semua yang Tuhan inginkan, yaitu dengan tekun belajar firman Tuhan. Kemudian dengan itu kamu juga bersemangat setiap kali ada kegiatan di tengah-tengah gereja, kegiatan di tengah-tengah RT dan RW-mu, kegiatan di tengah-tengah lingkungan rumahmu, kamu bersemangat. Dan kemudian apa? Kamu menjadi anak yang harus dikasihi Tuhan setiap hari dalam pertumbuhan hidupmu. Bisa nak? Bisa semua menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan? Iya, Amang yakin kalian bisa, karena kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diberkati dengan kepatuhan, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi kamu patuh dan taat kepada orang tuamu. Jadi buat anak-anak sekolah minggu semua yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini, kamu harus bertekad semua di tengah-tengah sekolah, kamu harus bisa menjadi anak yang berprestasi. Di tengah-tengah keluarga, kamu harus bisa menjadi anak yang rajin mendoakan keluargamu, orang-orang sekitarmu,
dan menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah dan sekelilingmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi bekal kehidupan anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Pawan Mas. Kami berdoa buat setiap tumbuh kembang mereka tahun demi tahun. Engkau berkati mereka menjadi anak yang haus akan firman Tuhan dan pengetahuan di tengah-tengah sekolahnya, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang siap untuk menggapai cita-citanya di masa depan. Buat semua orang tua, Engkau lindungi di tengah-tengah pekerjaannya dan berikan sukacita Tuhan dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga itu membuahkan berkat di tengah-tengah keluarga mereka akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, Engkau jagai semua supaya di dalam melayani anak-anak benar-benar tulus dan benar-benar mengandalkan Engkau. Sehingga dengan itu Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Pawan Mas ini dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pawan Mas ini menjadi tempat pelayanan, pengajaran yang benar-benar Tuhan sukai. Dan kami juga memohon kepadamu supaya Engkau memberkati gerejamu HKBP Pawan Mas ini, supaya setiap program pelayanan benar-benar Tuhan yang campur tangan dan mengarahkan kami, melangkahkan kaki kami, sehingga semua program pelayanan itu Engkau arahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan buat masa depan kami di tengah-tengah COVID-19 ini, kami letakkan ke tangan Tuhan, supaya Tuhan menjagakan kehidupan kami dan setiap hari kami merasakan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Adik-adik nanti persembahannya boleh diberikan kepada kakak sekolah minggu ataupun sintua lingkungannya masing-masing, dimasukkan ke dalam amplop sebagai persembahan sekolah minggu. Kita nyanyikan lagu pujian Sambama Jehovah. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Halo anak-anak sekolah minggu, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu virtual HKBP Papan Mas. Hari ini tanggal 10 Oktober 2021, Amang berdoa supaya anak-anak semua diberkati Tuhan, di sekolahnya bijaksana dan pintar-pintar, semuanya sehat-sehat. Kami yang bertugas pada hari Minggu ini, saya sebagai pengkhotbah, Amang Pendeta Philip Nenggolan, sebagai liturgis Amang Sintua J. Siregar, sebagai pemusik Cecil Boru Sinaga, sebagai worship leader Kakak Isna Boru Simanjuntak, sebagai worship leader Kakak Bella Marpaung. Dan kiranya anak-anak semua setelah ibadah minggu ini tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi anak yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.